sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara dengan NIM 2248201127. Di sini saya akan menjelaskan pengantar teknologi bahan alam, pemilihan dan penyiapan bahan serta ekstraksi bahan alam. Nah, di sini menurut Samuel Erikson mendefinisikan natural product sebagai produk yang dihasilkan alam yang meliputi untuk yang pertama yaitu organisme tersebut yang telah diproses secara sederhana. Untuk yang kedua bagian dari organisme seperti daun, bunga, dan organ. Untuk yang ketiga ekstrak dari organisme atau bagian organisme. Untuk yang keempat komponen tunggal seperti alkaloid dan steroid. Untuk bahan alam dalam kefarmasian yaitu dibagi menjadi dua yaitu sekunder dan primer. Untuk contoh dari sekunder tersebut yaitu glikosida dan minyak aksiri. Untuk contoh dari primer yaitu klorofil dan lipida. Untuk bahan alam dalam kefarmasian yaitu meliputi yang pertama yaitu pangan fungsional, yaitu pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah, yaitu pembuktian uji klinis yang benar-benar mempunyai fungsi fungsional yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu obat tradisional, yaitu bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Contohnya seperti jamu, OAT, dan fitofarmaka. Yang kedua yaitu kosmetika, yang itu merupakan setiap bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia, yaitu seperti gigi atau membran mukosa. Untuk pemilihan bahan yaitu meliputi identifikasi spesies. Di sini identifikasi spesies tersebut yaitu meliputi 4 tahap yaitu seperti seleksi usia, seleksi spesies, seleksi bagian tubuh, seleksi lokasi dan musim. Pemilihan bahan yaitu seperti faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan seperti musim dan kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Untuk yang ketiga, pertimbangan dalam penentuan jenis bahan yaitu seperti pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening. Untuk penyiapan bahan yaitu meliputi 4 tahap yaitu seperti pemanenan, yaitu bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja seperti daun, batang kulit, atau bagian tertentu lainnya. Untuk bahan baku harus sehat, bersih, atau tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus. Untuk yang kedua yaitu sumber bahan baku seperti biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah. Untuk yang ketiga yaitu tanaman segar seperti lidah buaya, jus buatan, sirup raspberry atau sirup cherry. Untuk yang keempat yaitu spesies seperti infus, rebusan, basah, atau ekstrak. Tahapan yang memperoleh semplisia yaitu yang pertama pengumpulan, fermentasi basah, pencucian dan peranjangan, pengeringan, fermentasi kering, pemeriksaan mutu, penyimpanan atau pengempangan. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolik sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolik sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut. 3 tahapan dalam proses ekstraksi yaitu yang pertama, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut akan melarutkan senyawa metabolik. Yang ketiga, pelarut bersama senyawa metabolik yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Untuk metode ekstraksi yaitu ada beberapa. Yang pertama, maserasi, merendam bahan semplisia dalam pelarut pada suhu kamar. Yang kedua, perkolasi, mengalirkan pelarut melalui bahan semplisia yang ditempatkan dalam kolom perkolator. Yang ketiga yaitu ekstraksi. Yang keempat, sokletasi dengan cara menggunakan alat soklet. Yang kelima, ekstraksi dengan
ultrasonika untuk meningkatkan proses ekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave meningkatkan proses ekstraksi menggunakan energi microwave untuk menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan proses ekstraksi. Sekian dari video saya ucapkan assalamualaikum.